Apa itu komputer? Komputer berasal dari bahasa Latin computare yang berarti menghitung. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Munculnya komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference and then Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference and then Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Pengertian komputer. Komputer pertama kali muncul pada 1946 yang disebut sebagai komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama diciptakan dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung vakum ini memang dikenal tidak efisien dalam beberapa aspek karena mudah sekali panas saat sedang dipakai. Sejarah komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Perangkat yang pertama ini ternyata dikembangkan untuk desain komputer ini memanfaatkan tabung hampa udara untuk sirkuit peluru kendali dan pesawat. Penggagas komputer generasi pertama adalah Konrad Zuse, seorang insinyur dari Jerman, dan drum magnetik sebagai memori. Contoh, ENIAC komputer pertama di dunia yang memiliki tinggi 2,4 meter, panjang 30 meter, dan berat 30 ton. Komputer generasi ini juga mengandalkan Macintosh. Komputer generasi pertama ini dikenal sangat mahal dan besar loh. Besarnya hingga bisa menempati seluruh ruangan, yakni level bahasa memprogram paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa memprogram ini hanya dapat menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, dan untuk menyantel perhitungan baru membutuhkan berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Ciri-ciri sirkuit masih menggunakan tabung hampa vakum tad. Program hanya dapat dibuat menggunakan bahasa mesin. Menggunakan konsep strobe program dengan memori utama magnetic core strobe. Simpanan luar menggunakan magnetic tape dan magnetic disk. Membutuhkan daya listrik yang besar. Ukuran komputer sangat besar, memerlukan ruangan yang luas. Mesin cepat panas hingga diperlukan pendingin. Prosesnya kurang cepat, simpanannya kecil, ditunjukkan untuk aplikasi bisnis. Sejarah komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua hadir di antara tahun 1964 sampai 1971, di mana tabung vakum seperti pada komputer generasi pertama telah digantikan oleh transistor. 3 fisikawan asal Amerika bernama John Barden, Walter Hauser Brattain, dan William Bradford adalah orang yang berhasil menemukan pengganti tabung hampa bernama transistor, yaitu alat yang menggantikan tube vakum di radio, komputer, dan televisi sehingga ukuran mesin elektrik yang tadinya besar menjadi lebih kecil. Selain itu, ada penemuan lain berupa memori inti magnetik yang mampu mengembangkan komputer dengan lebih cepat, lebih kecil, dan bisa diandalkan jika dibanding dengan pendahulunya. Pada komputer generasi kedua ini sudah menggunakan bahasa assembly. Bahasa tersebut adalah bahasa singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner atau bahasa mesin. Superkomputer, mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru tersebut. Komputer ini dibuat oleh IBM dan diberi nama LARC. Superkomputer ini dikembangkan untuk tujuan penelitian di laboratorium energi atom karena superkomputer tersebut dapat mengatasi sejumlah data penting dan sangat dibutuhkan oleh peneliti atom
pada saat itu. Hingga pada awal tahun 1960, komputer generasi kedua sudah mulai digunakan untuk urusan umum seperti pemerintahan, universitas, dan bisnis. Bahkan, hampir semua bidang bisnis menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses data mereka. Misalnya, informasi dan data keuangan yang dilakukan pada tahun 1965-an. Sejarah komputer generasi ketiga. Perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer yang ada. Komputer generasi ketiga muncul sejak era 1965 sampai 1971. Transistor yang dianggap tidak efisien lagi membuat manusia mencari solusi lain. Solusi itu ditemukan pada batu kuarso. Untuk menghilangkan masalah, sekarang insinyur di Texas Instruments, kemudian para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam satu chip tunggal yang dinamakan semikoordinator. Kemudian komputer generasi ketiga yang lahir adalah penggunaan sistem operasi, yaitu suatu sistem yang memungkinkan berbagai program yang berbeda secara bersama dengan sebuah program utama yang mengawasi atau memonitoran, mengkoordinasi memori mesin komputer. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. 1. Kapasitas memori komputer semakin besar. 2. Menggunakan penyimpanan luar random access. 3. Memungkinkan untuk melakukan multiprocessing. 4. Penggunaan daya listrik lebih hemat. Komputer generasi keempat. Komputer generasi ini muncul di tahun 1980-an. Tentunya dengan teknologi yang semakin maju dari segi penyimpanan, kecepatan, software, dan hardware. Di tahun tersebut juga, komponen-komponen komputer makin banyak dijual. Generasi keempat mengusung komponen Very Large Scale IC VLSI. Contoh produknya yaitu Intel Pentium 1, Pentium 2, Celeron Core, i3, i5, i7, LVY, Brage, Athlon, dan AMD K6. Software pun sudah semakin banyak digunakan, seperti Spreadsheet dan Word. Di era ini juga komputer dalam bentuk video game muncul, salah satunya Atari 2600.